Halo teman-teman, selamat datang di channel Dava Ramadan. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang merawat ayam petelur yang harusnya diakhir tapi bertelur lagi gitu. Nah, oke nih. Nah, ini waktu itu pernah berhenti produksi selama kurang lebih 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu mulai bertelur lagi, mulai dari beberapa butir sampai puluhan, bahkan sekarang udah ratusan lagi. Waktu itu puncaknya setelah berhenti produksi itu, puncak paling tinggi bertelurnya itu di 340-an butir. Nah, kalau untuk sekarang, dari setelah mulai produksi lagi, sekarang ada di kisaran 230-an butir. Nah, kita bahas dulu tentang berapa lama masa produksi ayam petelur ini sampai di akhir gitu. Sebenarnya kalau udah mau di akhir itu sebenarnya masih bisa produksi lagi sekali lagi gitu. Nah, nanti baru setelah masa produksi yang ini, yang keduanya, baru harus diakhir gitu, karena bakal rugi nanti. Nah, ini kekurangannya menunggu masa produksi kedua itu lama tuh, 3 bulan. Itu harus dikasih pakan terus selama 3 bulan itu, tapi dikasih pakannya ya gak usah full kayak biasa gitu, dikurangi lah jadi 75%-nya. Nah, kalau kelebihannya itu keuntungannya bisa lebih besar ya, walaupun mengalami penurunan keuntungan di masa 3 bulan itu, tapi setelah 3 bulan mulai naik lagi tuh, dan pakannya juga harus mulai dinaikin lagi. Nah, kalau ini dari awal masa produksi yang kedua itu udah sekitar berapa bulan ya yang ini ya, mungkin ini udah sekitar 6 bulanan lebih kali ya. Yang jelas itu masa produksi pertamanya itu 1,5 tahun. Nah, masa produksi kedua itu biasanya 6 bulanan, tapi bisa juga lebih sih. Nah, bagaimana untuk kualitas telurnya? Kualitas telurnya di masa produksi 2, warnanya itu yang masa produksi pertama itu benar-benar banyak yang coklat gitu, jadi ya tebal gitu cangkang telurnya, dan juga telurnya berat. Nah, kalau di masa produksi kedua warnanya seperti inilah tuh ya, walaupun masih ada yang coklat tapi tidak segelap yang masa produksi pertama warnanya ya, masih mirip-mirip sih. Nah, kalau ini ada yang bagus nih. Nah, kalau untuk kematian dari masa produksi pertama sampai kedua, nah, berapa persen tuh? Nah, kalau untuk kematian, tingkat kematiannya itu di sini udah 2 tahun lebih, udah 2,5 tahun di sini. Tingkat kematiannya itu, nah ini nih matinya berapa persen, sekitar 15-an%. Tidak terlalu tinggi tapi nggak sedikit juga tuh, 15%. Nah, ini sudah dipisahin yang matinya, tapi bukan cuma di sini, sebenarnya banyak, cuma digabungin lagi gitu ayam-ayamnya. Nah, ini seperti ini kualitas telurnya. Tapi kalau untuk kegagalan telurnya itu malah lebih banyak di masa produksi yang pertama. Kalau untuk kualitas telurnya lebih baik masa produksi yang pertama, tapi untuk kegagalannya juga lebih banyak di masa produksi yang pertama. Seperti contohnya telur yang gak ada cangkangnya gitu, yang lembek gitu.
banyak yang situ, dan yang kecil telur yang sebesar telur puyuh juga banyak tuh yang masa produksi pertama yang awal-awal gitu. Nah udah setahun setengah, sekitar 3 bulan berhenti produksi. Waktu itu benar-benar sampai benar-benar nol gitu. Nah udah itu lanjut lagi, udah sekitar 3 bulan mulai ada lagi beberapa, dan mulai naik terus hingga puluhan, sekarang udah nyampe ratusan ya. Jadi kalau mau keuntungannya lebih besar gitu bisa tunggu masa produksi kedua, tapi perawatannya juga di 3 bulan itu harus benar-benar gitu, jangan mengeluarkan banyak uang untuk pakan gitu ya. Pakannya dikurangi tapi perawatannya itu harus benar-benar gitu diperhatikan ayamnya. Takutnya di masa produksi yang kedua ini banyak yang nggak bertelur, jadi ya sayang juga kan. Seperti di sini ini yang bertelurnya 60-70%. Setelah 4 sampai 6 bulanan ini di masa yang produksi yang kedua ini telurnya 60-70%. Ya masih stabil sih ya, walaupun masih stabil cuma ya kayak kurang gitu. Jadi untuk perawatan di masa 3 bulan, di masa yang harusnya afkir itu harus benar-benar. Untuk kandangnya juga harus diperhatikan kebersihannya. Kalau ini kan karena ini menggunakan kandang ayam pedaging, jadi ya seperti ini kandangnya. Dan juga karena ini di dataran tinggi, jadi kandangnya harus tertutup seperti ini. Kalau pakai desain kandang yang terbuka itu ya mungkin ayam bakal kedinginan. Bukan mungkin sih, emang bakal kedinginan. Harus tertutup kalau mau yang mulai di dataran tinggi. Kalau yang udah punya ayam petelur gitu ratusan butir yang masih pemula gitu ya, dicobain aja yang udah harusnya afkir gitu. Kalau udah pernah ada yang nyoba masa produksi yang kedua itu bagus tuh, bisa dihitung saja keuntungannya kalau perawatannya benar. Nah kalau yang belum coba bisa dicoba, tapi perawatan di dalam 3 bulannya itu dalam masa yang tidak bertelurnya harus diperhatikan. Nah biasanya orang-orang itu banyaknya yang pas sudah berhenti masa produksi yang pertama itu ya udah gitu dijual ayamnya, padahal masih bisa menghasilkan lagi ya. Cuma ya 3 bulan itu nggak sebentar gitu, harus ngeluarin pengeluaran itu banyak juga buat beli pakannya. Jadi yang pertama butuh kesabaran, yang kedua butuh pemikiran, butuh ini harus bisa beresiko gitu, harus bisa meresikokan. Dan yang ketiga ya harus ya sabar gitu. Selama 3 bulan itu harus perawatannya itu harus diperhatikan. Oh iya, kalau untuk ayamnya menjadi seperti ini nih, jadi seperti yang baru lagi. Nah ini karena udah 5 bulanan nih, jadi udah ada yang seperti ini juga nih, yang udah rontok bulunya dan memutih. Nah ada yang masih seperti ini. Nah karena ini kebetulan lah, ini ngapain ini ya, ini kebiasaan nih, suka gini nih kebiasaannya sebenarnya bukan terjepit tuh itu sebenarnya bukan terjepit tuh ya. Kalau untuk ini bulunya nih sudah 5 bulan berubah lagi. Ya oke lah, mungkin
yang tadi sedikit membantu lah untuk tentang ini ayam yang afkiran gitu, tapi agar bisa bertelur kembali itu mungkin bisa sedikit membantu. Oke lah, sekian saja, sampai jumpa di video selanjutnya.